Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Sing again, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Once more time. Yes, it's Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami sekali lagi menghadap Tuhan, ingin memuji, memuliakan Engkau Tuhan lewat kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa yang baik, berikan kami semangat, berikan kami sukacita yang dari Engkau. Mungkin buat adik-adik yang saat ini sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan berikan sukacita untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami siap untuk bersukacita, memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Yeay. Luar biasa, Tante. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Baik, Tuhan, Tante. baik semua ya. Oke, nah adik-adik, siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan? Saya, Tante. Saya, Tante. Puji Tuhan. Siapa yang tadi harus dipaksa-paksa dulu sama mamanya untuk memuji Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu? Sudah tidak perlu dipaksa. Kayaknya ya, Tante, sudah nggak ada yang sudah tahu jamnya ya, Tante. Pintar-pintar semua. Ya udah, kalau gitu kita menyanyikan lagunya. Aku mau ikut, oke? Oh, berdiri, Tante. Oh, Kita duduk ya. iya. Adik-adik Berdiri dulu. semuanya berdiri semuanya. Oh iya, berdiri. Oke, siap. Oke, sama-sama tepuk tangan ya, adik-adik. Siap, gerakannya ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut.
Betul. Nah, cinta sama Tuhannya besar sekali. Iya. Seberapa besar sih Tante? Besar sekali. Oh Tante, kita masih semangat ya memuji Tuhan Masih ya. semangat. Adik-adik jangan dulu. Iya. Kita tetap masih mau bergerak ya Tante. Yes, betul. Tante bisa berhitung enggak ya Tante? 1, 2, itu kan ya Tante ya? Bisa. 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 Adik-adik mau diajak berhitung loh sama Tante ini. Iya, Berhitungnya yuk. nanti Oke. kita pakai bahasa Inggris ya Tante ya. Iya. 1, Sudah siap 2, ya? 3. Oke. Oke. Siap. Mulai. Yeay. Tepuk tangannya yuk. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekian ya Tante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. I love you, Jesus. Lanjut yuk. I love you, Jesus. Seberapa? Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Masih ingat yel-yel yang Tante pernah ajarin? Yang gimana ya Tante ya? Tante Bersama sudah lupa. Yesus luar biasa. Oh, oke. Masih Kita ingat coba kan? ya Tante Masih ya. ingat kan? Oke. Tante agak lupa. Kita pelan-pelan dulu, oke? 1, 2, 3. Bersama Yesus luar biasa. Lompat yang tinggi ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus luar biasa. Ayo nyanyi lagunya lebih cepat ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my I heart. love you Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Once more. Oke.
down in my heart. Oh ya, think about deep, deep Down, down, deep down in my heart. talk about Deep, deep, down, down, deep down once in more my ya, think heart. about ya, think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. deep down in my heart. Oh, puji Tuhan. Tante, sudah tadi banyak bergeraknya Tante. Betul. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Betul. Adik-adik tadi yang sudah berdiri, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Nah, Oke. jangan lari-lari ya Tante ya. Betul. Kita mau menghormati firman Tuhan. Yes. Adik-adik semuanya bisa duduk dengan manis. Betul. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan Yes. memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk Masuk ke dalam hati kita. Betul Oke. sekali. Ambil sikap yang baik ya adik-adik. Kita mau mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuruskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuruskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuruskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. sucikan. Kuruskan semua dosaku. Tuhan, Engkau kami panggil Tuhan, Tuhan, masuk dalam hati kami ya Tuhan. Masuk dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau tinggal diam Tuhan. Dalam hati kami Tuhan, Ya, Tuhan. dalam hidup kami Tuhan. yes, yes, Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan hati kami Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Tolong Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan Amin. dalam hidup kami masing-masing ya Yes, Tuhan. Tuhan, yes, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa dengar-dengaran Tuhan Tolong. akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes, yes. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam Tuhan Ya, Tuhan. dan mau dengar-dengaran ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Amin, Tuhan. amin. Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yes, Tuhan. Engkau juga urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
adik-adik, senang sekali sore hari ini kita kembali lagi sama-sama belajar Bible Study. Nah, minggu lalu siapa yang habis liburan? Wah, senang sekali ya yang habis liburan. Dan teman-teman yang juga mungkin belum sempat liburan keluar kota juga pasti senang karena bisa istirahat di rumah. Nah, minggu lalu waktu lagi liburan, siapa yang ikut Bible Study? Nah, Tante ingin nanya, yang ingat cerita Bible Study minggu lalu tentang siapa? Iya betul, tentang Bapak yang juga sangat bersuka cita karena ketemu Tuhan Yesus, Bapak Sakeus ya adik-adik. Nah, minggu lalu kita diingatkan 3 hal lewat peristiwa Bapak Sakeus. Apa aja adik-adik ingat? Tante ingetin lagi ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampun. Ya, yang kedua, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus akan ada perubahan. Dan yang ketiga, saat kita berubah, kita punya kemampuan untuk menuruti firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kita bisa tetap berubah menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, itu nggak gampang. Karena itu minggu ini kita akan belajar lagi tentang no more sin. Apa itu? Nggak lagi berdosa. Gimana caranya? Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita harus tetap mempertahankan iman kita dan tidak berbuat dosa lagi. Karena itu minggu ini kita akan belajar tipsnya ya adik-adik. Oke? Oh iya, ada satu pengumuman. Besok tanggal 13 jangan lupa ya ikut juga night prayer. Kita akan sama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Yang paling penting kita akan berdoa untuk teman-teman kita atau kita sendiri yang memerlukan bantuan doa. Oke? Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang ayo kita duduk yang manis yuk. Kita buka telinga kita yang lebar. Siapin hati kita duduk yang manis. Karena Tuhan Yesus siap memberkati kita lewat firman Tuhan sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom semuanya, selamat malam anak-anak. Wah, kayaknya habis berlibur ini ya. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini semua sudah siap ya. Malam ini kita kembali lagi belajar Alkitab ya. Semuanya udah disiapin Alkitabnya, duduk yang manis, gak jalan-jalan ya. Bible Study Kids pada malam hari ini mengambil judul Sin No More. Nah, ada di slide ya. Jangan berbuat dosa lagi. Diambil di dalam Yohanes 5 ayat 14. Kita lihat ya, kita baca ya. Yang sudah bisa baca, baca sama-sama dengan Tante ya. Dibuka Alkitabnya, yang punya, yang mau membuka silakan ya. Yang ada HP atau tabletnya silakan. Tapi jangan kemana-mana loh ya. Konsentrasi mendengarkan firman Tuhan ya. Biar ngerti Bible Study Kids pada malam hari ini apa yang mau Tuhan sampaikan ya. Sama-sama kita baca. Yang Anda ada Alkitabnya, Tante sudah siapin di sebelah kanan ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 14 kita baca ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, anak-anak, kalau kita mau perhatikan ya, ceritanya itu kita baca ayat pada malam hari ini secara tuntas di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Semua mungkin sudah pada hafal. Kita mencoba untuk mengingat kembali ya, di mana cerita ini Tuhan Yesus melakukan mujizat, ada keajaiban ya, healing at the pool of Bethesda. Nah, Tante sudah siapin video singkatnya buat kita nginget-nginget ya. Yuk kita lihat videonya ya anak-anak.
Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, gimana? Sudah dilihat ya videonya? Semuanya pasti sudah ingat cerita itu ya. Nah, anak-anak, malam hari ini kita belajar sama-sama ya. Dalam Bible Study Kids pada malam hari ini yang mengambil judul Jangan Berdosa Lagi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, kita gali ya. Kita selidiki ya firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar. Tuh, si anak kecilnya lagi berpikir apa aja ya. Ya, cerita di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 16 ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada di dalam Yohanes 5 ayat 4. Sudah Tante tulis ya di dalam slide sebelah kanan Tante. Di situ dikatakan apa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ya, barang siapa yang terdahulu masuk
ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Jadi berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba duluan. Tapi yang Tante Stabilo di sini yang berwarna kuning adalah kata-kata apa? Sewaktu-waktu. Nah, kita lihat dulu ya gambarnya seperti dalam video tadi ya. Gambarnya kolam Bethesda ini ada 5 serambi. Kalau kalian lihat di situ ya, banyak orang berkumpul yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh ya, segala macam semuanya ada di situ. Kalian bisa melihat. Bahkan ada yang terbaring, tidak bisa berjalan, tubuhnya betul-betul lemah sekali. Apa kaitannya? Anak-anak, sewaktu-waktu seperti dalam slide yang Tante siapkan di sini ya. Sewaktu-waktu tuh tidak tahu kepastian waktunya, tidak bisa ditentukan waktunya. Ya kalau hari ini ya, hari ini ada Bible Study Kids. Nah, biasanya linknya sudah dibagikan oleh masing-masing guru sekolah minggu ya. Sudah pasti ada ketentuannya Bible Study Kids tanggal 12 Mei seperti hari ini ya. Dicatat itu, bisa tahu jamnya jam berapa. Itu kalau ada kepastian ya, bisa tahu. Nah, ini sewaktu-waktu. Jadi ndak tahu kepastiannya kapan ya ndak tahu, ditentukan kapan ya ndak tahu, ndak bisa ditentukan, juga ndak tahu kapan pastinya, nggak ngerti. Ya, sewaktu-waktu itu namanya sewaktu-waktu. Di dalam Wahyu 3 ayat 3b tertulis apa? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuh, ya kalimat yang bawah sendiri Tante tulis kasih warna merah, Tante kasih garis bawah. Akunya huruf besar. Maksudnya apa? Kalau Tuhan tiba-tiba datang, ya kalau kita tidak berjaga-jaga, ya kita mana tahu. Nah, seperti itu. Tante ini apa kaitannya? Ikutin ya, pelan-pelan biar kalian bisa ngerti. Beda dengan kalimat yang ada di dalam Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahunya Tante kasih warna merah, pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, kalau tahu pasti akan berjaga-jaga. Lah kalau enggak tahu seperti tadi itu sewaktu-waktu. Nah, inilah bedanya anak-anak. Ada 2 ayat yang berbeda ya. Nah, supaya kalian bisa jelas, ini yang menunjukkan namanya sewaktu-waktu. Jadi tidak ada persiapan, tidak tahu ya. Kalau yang ayat di dalam Matius ini ya, tahu kapan itu pencuri datang sehingga bisa pasti berjaga-jaga. Nah, paham ya? Pelan-pelan ya. Jadi, Tante ulang lagi, sewaktu-waktu itu kita tidak tahu kapan pastinya, ya kapan adanya kita tidak tahu. Sewaktu-waktu, tiba-tiba, seperti ayat sebelumnya yang mana Tuhan datang, ya Tuhan datang, tiba-tiba datang. Kita harus selalu siap sedia. Nah, kalau ingat seperti ini, pasti semuanya sudah mulai paham. Kira-kira apa? Iya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Pinter, good. Masih ingat ya, waktu itu juga Tante yang membawakan firman Tuhannya ini. Nah, inilah bedanya ya. Kalau bisa persiapan ya, tiba-tiba mempelai itu datang, ya pasti punya kesempatan untuk ikut masuk. 5 gadis bijaksana, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi, tidak sampai padam lampunya tadi itu, lilinnya ya. Karena sudah mempersiapkan minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Beda dengan 5 gadis bodoh ya, yang tidak punya persiapan. Jadi, sekalipun kita tidak tahu kapan pastinya, tapi kalau kita bersiap-siap sewaktu-waktu, itu pasti kita sudah siap sedia.
Nah, inilah yang dimaksud sewaktu-waktu. Jadi, kita harus siap sedia ya anak-anak ya. Berikutnya. Nah, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua dari cerita pada malam hari ini yaitu di dalam Yohanes 5 ayat 5 ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit tuh. Di dalam gambar itu ya. Orang ini sudah lama sakit berapa? 38 tahun. Wih, lama sekali. Nah, lama sekali itu. Di dalam Mazmur 5 ayat 4, di situ ditulis apa? Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tante kasih tulisan dengan warna kuning, tante kasih garis bawah ya. Lalu yang di bawahnya Mazmur 70 ayat 2, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ini sepertinya apa anak-anak? Menunggu, menanti yang tidak kunjung tiba. Seperti orang tadi itu yang berapa lama? Ya, 38 tahun. Wih, lama sekali dia menunggu-nunggu ya. Sepertinya dia itu berharap segera pertolongan Tuhan tuh datang untuk melepaskan dia dari penderitaan ini. Nah, tante kasih gambar seperti ini bisa punya bayangan. 38 tahun, yuk kita sama-sama berhitung ya. Tuh, ada mulai dari bayi baru lahir ya. Terus kemudian bayinya sudah mulai bisa tengkurap. Dulu kalian masih kecil, anaknya tante juga begitu ya. Belum setelah jadi baby, kemudian mulai sudah bisa mengangkat kepalanya. Nah, mulai belajar untuk jalan, duduk, sampai akhirnya bisa jalan, bisa lari. Nah, berikutnya, nah mulai sekolahnya. Ya, kalau sekarang ada playgroup ya, kemudian TK, SD, SMP, SMA tuh yang pakai toga itu nanti kalau kalian di universitas, kalian di wisuda, kalian pakai toga. Sekitar kurang lebih umurnya sampai kuliah itu mungkin sekitar 20 tahunan ya. Mungkin coba kita berhitung dulu ya. Kelas 1 SD umur 6 tahun. Nah, kelas 1 SD 6 tahun berarti 6 tahun lamanya pendidikan di SD 12 tahun. Kemudian SMP, SMA ditambah 6 tahun ya, sudah 18 tahun. Nah, setelah 18 tahun kemudian kuliah kita ambil 4 tahun kuliahnya, misalkan 24 tahun. Baru usia 24 tahun, baru 24 tahun lamanya itu seperti itu. Tapi orang tadi itu sakitnya berapa? 38 tahun. Kalau lulus kuliah tadi 24 tahun, masih ada 14 tahun lagi anak-anak. Wih, bisa kalian bayangkan, cukup lama sekali ya. Di ayat sebelumnya ditulis menunggu-nunggu, padahal dia sudah pasti, Tuhan tahulah, dia sudah berdoa, dia menyampaikan semuanya, dia merintih ya. Ya gimana? Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa apa? Masuk di kolam Bethesda supaya apa? Dia punya kesempatan untuk bisa terima keajaiban. Ya. Nah, kalian bisa melihat itu cukup lama anak-anak. 38 tahun. Wah, lama sekali anak-anak. Nah, anak-anak, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, waktu yang cukup lama seperti itu adalah merupakan sebuah proses ya. Kita lihat gambar sebelumnya. Nah, kalau ini tadi proses ya, dari baby sampai menjadi seorang mahasiswa, proses. Nah, ayat berikutnya di dalam Ibrani 12 ayat 2 ya. Kita baca anak-anak, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan ini tante kasih warna merah, tante stabilo kuning, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, poin yang penting itu yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ada sebuah proses anak-anak ya.
Sama dengan kehidupan kita seperti orang tadi itu, kita berproses ya. Selama hidup kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Proses ini kita nikmati dalam hidup kita, yaitu proses pertumbuhan rohani ya, proses iman kita supaya terus bertumbuh, supaya sempurna menjadi seperti Tuhan Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga ya. Ada proses ya, terus bertumbuh seperti gambar sebelumnya tadi ya. Prosesnya itu yang harus kita ikuti supaya iman kita itu benar-benar menjadi iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti pribadi Kristus. Itulah anak-anak ya. Kalau Bapak tadi menunggu 38 tahun cukup lama ya. Umur kita ini kalau di dalam Alkitab tertulisnya 70 atau 80 tahun. Nah, sepanjang itu kita ini diproses anak-anak ya, supaya iman kita terus bertumbuh ya, rohani kita terus bertumbuh, supaya kita itu menjadi sempurna seperti karakter Kristus ada dalam hidup kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus memakai kesempatan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak tadi 38 tahun, sekali lagi kalau kita di dalam Alkitab tertulis 70 sampai 80 tahun atau 80 tahun ya, kita pun juga anak-anak diproses ya. Anak-anak kita semua sudah pada tahu ya, pandemi kemarin ya cukup lumayan membuat kita itu ya manusiawi ya, kita bersedih hati, bingung, kacau, kalut, semuanya ya. 2 tahun anak-anak ya, 2 tahun bahkan pada saat kasus itu meningkat ya, mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Yang pasti kalian tidak bisa ketemu dengan teman-teman kalian, semuanya harus lewat online ya. Belum lagi kondisi orang tua dalam pekerjaan ya, mungkin ada orang tua yang mohon maaf harus tidak mendapatkan pekerjaan, harus menghadapi PHK, harus keluar. Banyak hal yang tidak enak terjadi pada saat kita menghadapi pandemi tahun kemarin ya. 2 tahun anak-anak, 2 tahun lebih ya. Sekarang sudah mulai slowdown, kita menghadapi kondisi dari pandemi menuju ke endemi. Tapi anak-anak, kita tidak tahu ke depannya itu bagaimana. Nah, kita ini harus siap ya. Sewaktu-waktu ada hal yang tidak enak, kita ini harus sudah siap. Iman kita ini betul-betul harus sudah siap ya. Nah, ini yang dimaksud proses. Kalau boleh tante katakan, dalam 2 tahun kemarin, 2 tahun lebih masa pandemi corona itu ya, itu merupakan proses buat kita. Itu cuma 2 tahun lebih. Bapak tadi 38 tahun, kita baru 2 tahun lebih aja sudah wah luar biasa ya. Kalian juga tahu semuanya ya, anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa ketemu, belum lagi ada yang sakit, juga ada yang mohon maaf harus kehilangan keluarganya karena terkena COVID ya. Banyak sekali hal-hal ya yang membuat kita itu istilahnya kalut ya, kacau, kita bingung, kita linglung. Nah, kondisi yang kemarin itu merupakan sebuah proses ya. Proses apa? Dari iman kita, rohani kita ya, sampai seperti apa ya kita menjadi anak-anak Tuhan ya. Sekalipun dalam kondisi pandemi, kita tetap bisa mengikuti sekolah minggu. Ini betul-betul untuk apa anak-anak? Rohani kita ini diberi makan ya, supaya apa? Kita benar-benar lekat dan bergantung kepada Tuhan, dan iman kita ini terus bertumbuh, rohani kita ini betul-betul kuat. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya, supaya kita boleh sempurna menjadi seperti karakter Kristus. Katakan amin di dalam hati kalian, amin ya. Semuanya pasti pingin dan mau yang dibentuk menjadi seperti karakter Kristus. Katakan sekali lagi amin ya. Tante juga mau ya dibentuk seperti karakternya Kristus ya. Tapi itu proses yang harus dilewati.
Nah, berikutnya anak-anak kita melihat poin yang ketiga dalam cerita pada malam hari ini, ya, terambil di dalam Yohanes 5 ayat 6. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, di poin yang ketiga ini apa yang mau kita gali? Tuh, ya, dalam gambarnya itu, ya, si bapak tadi itu dihampiri Tuhan Yesus, didatangi Tuhan Yesus, ya. Tuh, kalau kalian lihat bapaknya sedang tiduran tadi itu ada gambar satunya lagi seperti jubah itu adalah Tuhan Yesus yang menghampiri, ya. Dia melihat. Nah, dihampiri, "Maukah engkau sembuh?" Cuman itu yang Tuhan katakan kepada bapak ini. Nah, berikutnya Tuhan cuman bilang apa? Suruh mengangkat tilamnya. Tuh, kalau kalian lihat gambar sebelah itu, langsung bapak itu berdiri. Wow, amazing ya. 38 tahun tuh tiduran, gak bisa ngapa-ngapain, berusaha untuk menunggu waktu yang tepat, mau cepet-cepet masuk ke kolam Bethesda, tidak pernah berhasil, kalah. Tapi hari itu setelah 38 tahun si bapak tadi itu menunggu, ya, menunggu. Nah, ternyata tiba waktunya dia malah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi kolam Bethesda itu malaikat Tuhan sewaktu-waktu menggoyangkan air, ya. Duluan, mana yang bisa masuk dulu dia yang sembuh. Bapak ini fisiknya sudah benar-benar lemah, ya. Orang yang menderita ini sudah tidak mampu. Nah, anak-anak, di dalam Galatia 1 ayat 15 dan 1 Petrus 2 ayat 10, Tante ingin sampaikan ini adalah tindakan Tuhan Yesus, ya. Galatia 1 ayat 15 di situ menulis apa? Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Memilihnya Tante kasih garis bawah. Kenapa? Ya, dari sekian banyak orang, kalau kalian tadi gambar sebelumnya Tante sudah jelaskan, ya, kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Masing-masing serambi itu dipenuhi banyak orang dengan kelemahan tubuh. Tapi Tuhan Yesus memilih orang yang menderita itu yang sudah lama 38 tahun dia terbaring, ya. Dia tidak pernah berhasil untuk masuk ke kolam Bethesda karena selalu kalah, ya. Tuhan melihat hati bapak ini, permohonannya, ya. Ini adalah keputusan dari Tuhan. Tuhan yang memilih. Tuhan datang menghampiri seperti gambarnya tadi, dan Tuhan hanya mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Ya, Tuhan Yesus yang memilih. Loh, bapak ini yang dipilih, bukan yang lain-lainnya. Padahal banyak sekali yang dalam kelemahan tubuh, tetapi orang ini yang menderita 38 tahun dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menerima kesembuhan, ya, dengan cara yang sangat mudah, ya. Tidak perlu masuk ke kolam Bethesda, tapi cukup dengan kata-kata mujizat dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 10 di situ mengatakan apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Setelah dipilih Tuhan Yesus, otomatis menjadi miliknya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus memilih 12 orang menjadi muridnya, demikian juga dari sekian banyak orang yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus memilih orang yang terbaring 38 tahun ini untuk menerima keajaiban. Di situ dikatakan apa? Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasih ini, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wah, bapak ini ya, orang yang sudah 38 tahun terbaring, ya, dipilih oleh Tuhan Yesus mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus, yaitu mendapatkan mujizat kesembuhan. Hanya dengan kata-kata mujizat dari Tuhan, ya, suruh ngangkat tilam anak-anak. Ya, bayangkan 38 tahun dengan kondisi yang lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, terbaring, ya, tahu-tahu dia bisa bangkit ngangkat tilamnya. Ya, ini tindakan Tuhan Yesus
ketika dia tahu dia melihat sekian banyak orang, dia memutuskan satu orang, yaitu yang terbaring 38 tahun lamanya didatangi, dipilih oleh Tuhan, ya, sehingga menjadi miliknya dan mendapatkan belas kasihan. Dia terima mujizat, dia sembuh dan dia bisa berjalan. Tuh gambarnya ya, tante sudah tunjukkan. Nah, dia sudah bisa berdiri, dia sepertinya senang juga kaget, ya. Dia tidak perlu harus berlomba-lomba, cukup dia bangkit dari rebahannya dia yang sudah sekian lama, dia ngangkat tilam. Tapi di situ orang Yahudinya tidak suka. Orang Yahudi itu selalu mencoba mencari kesalahannya Tuhan Yesus. Loh, ini kan hari Sabat, kamu kan tidak boleh ngangkat tilam. Siapa yang suruh kamu? Bapak tadi bilang, tadi ada yang suruh. Ketika noleh, loh, Tuhan Yesusnya tidak ada, anak. Dia bingung, dia bawa tilamnya tadi itu. Tilam itu hampir sama dengan tikar ya, tempat alasnya ya, alasnya untuk orang ini rebahan. Dia tolak-tolak, loh kemana tadi? Bapak tadi itu berkata, aku disuruh ngangkat tilam, jadi aku ngangkat tilam. Bingung sih bapak ini. Bapak ini senang sekali, orang ini yang sudah 38 tahun rebahan, dia sangat excited ya, bersuka cita yang luar biasa ya, dan sepertinya kaget ya, senang kaget, semuanya campur jadi satu ya, sampai dia nggak tahu ya siapa tadi itu yang menghampiri dia ya, yang mengatakan maukah engkau sembuh, lalu kemudian menyuruh dia mengangkat tilam. Bingung bapaknya ini. Anak-anak, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 di situ ditulis apa? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, ayat ini ya, itu menjadi patokan buat kita semua. Seperti bapak tadi itu, setelah 38 tahun lamanya ya, orang ini menderita rebahan, tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi pada waktunya dia bisa berjalan mengangkat tilam ya, dia nggak perlu berlomba-lomba. Ini adalah namanya waktu Tuhan ya. Seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, ada masanya. Setelah sekian lamanya 38 tahun, inilah masanya buat si penderita tadi yang sudah 38 tahun ya, rebahan tidak bisa ngapa-ngapain. Ada waktunya dia mendapatkan kesembuhan dengan caranya yang sangat ajaib ya. Dan kalian bisa melihat Pengkhotbah 3 ayat 11a, di situ mengatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Yes, amin. Semuanya Tuhan sudah atur anak-anak, indah pada waktunya ya. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak tahu kondisi ini sampai kapan akan kembali normal lagi seperti sedia kala. Barusan sekarang mungkin kalian sudah pada tahu ada kasus lagi ya. Ya, kita juga harus berjaga-jaga, penyakit lain lagi, belum lagi kondisi-kondisi yang lain yang tidak tahu. Tapi ingat anak-anak, firman Tuhan sudah menuliskan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, Pengkhotbah 3 ayat 11a ya. Tuhan itu sudah menggenggam rencana yang terbaik, yang terindah buat kita. Katakan amin ya. Dan itu harus kalian yakini ya, bahwa Tuhan pasti akan mendatangkan sesuatu yang terbaik buat kita, indah pada waktunya. Ada masanya, ada waktunya. Kita hanya menunggu saja waktu Tuhan ya. Nah anak-anak, kalian bisa melihat ya, sebagai penutup gambarnya ini kalian bisa melihat akhirnya Bapak tadi itu ketemu Tuhan Yesus di bait Allah. Tuh di gambar itu kalian bisa melihat. Dalam ya, Tuhan Yesusnya menyapa. Nah dari situ si penderita tadi itu, Bapak itu tahu kalau ternyata itu Tuhan Yesus. Akhirnya dia menyampaikan kabar sukacita itu. Nah jadi seperti dalam judul pada malam hari ini Bible Study Kids,
Ya, judulnya itu Tante ambil sebagai ayat emas pada malam hari ini. Jangan berbuat dosa lagi. Singkat ya, tapi sangat mengena ya. Kelihatannya pendek sekali tapi luar biasa ya. Ada sesuatu diingatkan oleh firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ingat tadi ceritanya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada bapak yang menderita 38 tahun ya. Ingat ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Sebelum berdoa, kita mau pujikan satu pujian ya. Sudah Tante siapkan. Kita sama-sama belajar lagu baru ini. Sama-sama kita mujikan ya. Nah, gimana tadi pujiannya? Siapa yang mau jadi seperti I wanna be like Jesus? Tante juga mau, ya. Tante mau dibentuk, diproses seperti karakter Kristus, ya. Ada dalam hidup kita supaya semakin indah di hadapan Bapa di sorga. Nah, anak-anak, Tante sudah siapkan satu slide, ya, sebelum kita masuk di dalam doa penutup. Nah, inilah ya yang menjadi pegangan buat kita semua, baik Tante maupun kalian semua yang mengikuti Bible Study Kids pada malam hari ini, ya, supaya jangan berbuat dosa lagi, supaya karakter Kristus ada dalam hati dan hidup kita, supaya terus semakin indah rohani kita, iman kita terus bertumbuh, ya. Dengan apa? Tuh di sebelah kanan Tante, ya, baca kitab suci, berdoa setiap hari, memuji Tuhan. Nah, seperti malam hari ini, rajin mengikuti Bible Study Kids, ya. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan benar-benar diperhatikan, benar-benar didengarkan. Itu menjadi makanan buat rohani kita, ya. Anak-anak, yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada malam hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu yang sangat indah Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi rema buat kami semua Tuhan, untuk kami boleh belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan terus karakter ini dibentuk, diperbarui menjadi karakter Kristus yang indah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak, orang tua, siapapun yang malam hari ini mengikuti Bible Study Kids, Engkau melawat mereka masing-masing, kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan
Tuhan, Engkau sendiri akan bekerja. Tuhan sendiri akan menolong setiap pergumulan orang tua ataupun anak-anak. Tuhan tolong mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Apapun Tuhan, segala sesuatunya terjadi sudah dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, segala sesuatunya Tuhan punya rencana yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya.